Welcome to Kingdom News Network. Saatnya suara asli bersinar. Bersama dengan saya, Gina Deborah. Dan saya Siska. Dan saya Elisa. Di dalam program Bible Study. Hari ini kami akan berbagi tentang sesi yang berbeda, yaitu tentang firman Tuhan yang hari-hari ini kebenaran yang Tuhan hidupkan di dalam hati kami, sekalipun mungkin sesederhana apa yang bisa kami bagikan hari ini, tetapi biar video ini bisa memberkati setiap saudara dimanapun berada yang menonton di dalam program Bible Study ini. Saya Gina, ada Siska, ada Elisa. Kami akan coba berbagi tentang apa saja rema firman Tuhan yang hari-hari ini Tuhan hidupkan di dalam hati kami semuanya. Dan yang pertama saya akan buka firman Tuhan kali ini yang kita akan bahas bersama di Matius 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Oke, Matius 25 ayat 14. Mari kita baca bersama-sama. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Oke, tentang talenta. Siapa sih yang nggak tahu perumpamaan ini? Siapa yang nggak tahu? Bahkan dalam di masa-masa saya sekolah minggu ya, nggak tahu kalian Siska pernah nggak waktu kamu sekolah minggu sudah membahas tentang talenta? Sering. Ya, kalau yang setahu kita talenta itu berbicara firman yang sudah bukan firman yang asing lagi. Tetapi yang hari-hari ini yang harus kita hidupkan lagi, bagaimana kebenaran firman itu benar-benar yang kita hidupi, bukan hanya yang kita ketahui. Oke? Tadi kita sudah baca hal kerajaan surga. Seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Jadi ada seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Ada 3 orang hamba yang dipercayakan. Nggak usah baca seluruhnya, tetapi tokoh saudara bahwa setiap kita, mau saya, Gina, ada Siska, Elisa, setiap kita ketika Tuhan mengutus kita ke dunia ini, mengutus kita ke bumi ini, kita dipercayakan sesuatu. Ya. Entah 5, entah 3, entah 2, entah 1, entah 100. Tapi yang kita pelajari hari ini adalah bukan seberapa banyak yang kamu punya, tetapi seberapa kita bisa mengelola. Ya. Jadi kenapa gereja kita dinamakan Kingdom of God? Kenapa juga kita di media ini berbicara tentang kingdom? Jadi kerajaan itu ternyata di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah itu berbicara tentang sistem, berbicara tentang sistem pengelolaan. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita sadari hari-hari ini bahwa kita ini sebenarnya bukan pemilik di dunia ini. Kita dikirim Tuhan, misal hari ini nih saya dikirim Tuhan, diutus di Surabaya. Hanya untuk bertugas untuk kerajaan yang saya layani, yang saya kerja di dalamnya, yaitu kerajaan Allah. Jadi saya bertugas di Surabaya bagaimana mengelola apapun yang Tuhan percayakan. Siska hari ini ada di Surabaya, kamu ditugaskan hanya untuk bekerja mengelola semua yang ditugaskan oleh kewarganegaraan kita, kewarganegaraan sorga, untuk kamu bekerja melakukan apapun yang ada di tanganmu. Ya. Jadi Tuhan kita yang sesungguhnya itu kan raja yang kita layani, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus waktu pelayanannya selama dia ada di muka bumi ini, yang saya lihat, yang saya belajar bahwa Tuhan itu keren banget. Dia setiap momen dia bekerja bagi kerajaan Allah.
Setiap hari dia menghasilkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Dan itulah yang seharusnya yang kita belajar dari hidup Yesus. Apapun yang kita sedang hari-hari ini ada di tangan kita, itu artinya Tuhan sedang mempercayakan kamu sesuatu. Tuhan mungkin mempercayakan kamu hanya satu, hanya sedikit. Ya nggak apa-apa, apapun itu kelola saja. Nah, yang selanjutnya adalah tadi kita belajar bahwa kita itu bukan apa? Bukan Bukan pemilik. pemilik. Kita Tapi bukan pengelola. pemilik atas hidup kita bukan pemilik atas pelayanan kita. Kalau kamu adalah gembala, kamu bukan pemilik atas jemaat. Kamu juga bukan pemilik atas gerejamu. Karena yang harus disadari hari-hari ini juga untuk hamba-hamba Tuhan, termasuk saya sendiri, karena suami saya juga gembala, saya juga seorang yang mendampingi. Terlalu banyak terkadang kita itu merasa kita memiliki, benar nggak? Ya. Kita memiliki jemaat, ketika jemaat keluar, bagaimana responnya? Kalau seorang gembala merasa dia memiliki jemaat, memiliki jiwa-jiwa. Kembali lagi back to the Bible, back to basic. Kembali lagi ke konsep kerajaan Allah. Halo saudara-saudara, halo hamba-hamba Tuhan. Kita semua belajar lagi bahwa ini waktunya untuk kita kembali bahwa kita tuh bukan pemilik. Kita hanya pengelola yang Tuhan kita percayakan. Tuhan kita artinya raja yang hari-hari ini kita sedang layani adalah siapa sebenarnya? Apakah ego kita? Karena ini kita santai berbicaranya, tetapi ini berbicara, saya juga bukan basic seorang pendeta, saya bukan seorang yang jago firman, tetapi saya adalah orang biasa saja yang mau menyuarakan kebenaran. Kalau benar-benar kita dipercayakan sesuatu, entah itu talenta, entah itu kepercayaan pelayanan, gereja, kamu seorang gembala, kamu seorang hamba Tuhan, kembali lagi ke basic dasar bahwa kita tuh bukan pemilik atas orang-orang, atas jiwa-jiwa. Mau nggak mau, kita ada di era zaman sekarang yang kita melihat begitu banyak gereja hari-hari ini sedang bersaing. Ya. Benar nggak? Gereja sedang hari-hari ini memperebutkan bagaimana gereja yang satu memperebutkan kamu masuk ke gerejaku aja. Saling memperebutkan jiwa-jiwa yang seharusnya kita mencari yang terhilang saja. Kita mencari orang yang belum mengenal Tuhan, yang benar-benar dia belum ibaratnya dia belum disentuh oleh hadirat Tuhan. Itu yang kita cari. Jangan sibuk mencari kamu gereja A, di sana pujian penyembahannya nggak bagus, pindah saja ke gereja B. Di sana leadershipnya nggak bagus. Jadi adanya gereja saling menjelekan, bukan saling mendukung. Ingat apa yang menjadi amanat agung Tuhan hari-hari ini adalah pergilah, jadikan semua bangsa murid. Artinya kamu keluar dong dari ruang lingkup gereja bangunan. Kamu jadi gereja yang terbuka, yaitu gereja adalah dirimu sendiri. Hari ini nggak tahu kenapa saya bisa membahas ini untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, karena ini penting untuk disuarakan. Yes. Saya bukan siapa-siapa juga. Siska sama Elisa adalah anak-anak rohani yang tahu kami itu background saya itu bukan seorang yang belajar tentang teologi dan lain-lain, tidak ada. Tetapi yang Tuhan hidupkan di hati saya, itu yang saya suarakan. Pesan untuk seluruh hamba Tuhan, seluruh gembala, seluruh pendeta. Dengan kerendahan hati saya mau memberikan pesan ini. Bahkan engkau pelayan altar, engkau siapalah yang melayani di gereja. Ingat, kita hanya pengelola. Kerjakanlah yang terbaik saja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalaupun ada jemaat yang keluar dari gerejamu, mungkin dia lebih bertumbuh di tempat lain, nggak apa-apa, nggak usah kepahitan. Nggak usah hatimu sakit, karena ingat, jiwa-jiwa bukan milik kita juga. Kalau dia memutuskan ada di gereja lain, kalau saya nggak tahu ya, ini yang saya hidupi sih. Saya nggak tahu dengan hamba-hamba Tuhan lain. Saya nggak pernah merasa ketika orang datang di hidup saya, termasuk anak-anak di dalam rumah. Ketika anak-anak itu datang di hidup saya nggak pernah merasa untuk mereka itu
ibaratnya milik saya yang harus saya kekang, yang harus saya setir, kamu harus begini, dan yang harus saya benar-benar taruh di kandang, dan kamu menjadi milikku, dan kamu nggak usah lagi kemana-mana. Bukan seperti itu. Kita berkonsep mengajari, oke, kita memberikan sistem, oke, pengelolaan. Kan firman Tuhan berkata kelola. Dikasih anak-anak rohani, ya belajar kelola. Sekalipun banyak kurangnya ya. Tetapi maksudnya bagaimana mengelola itu semua, dan ibaratnya begini, sekalipun hasil akhirnya orang itu akan pergi, orang itu akan meninggalkan kita, orang itu akan membenci kita, mengkhianati dan lain-lain. Tidak perlu kepahitan, tidak perlu menjadi seorang hamba yang akhirnya kecewa, dan ketika Tuhan dapati, dan ketika Tuhan lihat hati kita ternyata tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, banyak orang hari-hari ini, mungkin termasuk saya sendiri, terkadang gagal di pengelolaan. Padahal kita dipercayakan, misalkan satu talenta, kita dipercayakan gereja, kita dipercayakan apalagi nih, Siska dipercayakan pelayanan anak, Elisa dipercayakan pelayanan youth, siapa saya dipercayakan pelayanan tentang misi dan lain-lain. Semua hanya berbicara mengelola. Kalau kita bisa mengelola yang kecil, kita akan bisa mengelola yang besar. Yes. Karena coba kalian lihat di masih Matius 25 tadi, tetapi di ayat 26. Ayat 26 berkata seperti ini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam, karena itu sudah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Tahukah saudara, ketika saya membaca ini, ternyata suatu saat nanti itu memang benar, kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan tentang kepercayaan Tuhan, tentang talenta yang sudah diberikan kepada kita. Jangan sampai ketika Tuhan datang dan Tuhan menjadi kecewa, seperti respon yang Tuhan katakan, jawaban Tuhan kepada hamba yang dipercayakan satu. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan menjadi kecewa karena ternyata yang kamu lakukan itu tidak terhitung di hadapan Tuhan. Sekalipun kamu melayani dengan dahsyat dan luar biasa, bukan di situ konsepnya. Konsepnya di apapun yang ada di tanganmu, kamu kelola jadi besar. Dari yang cuma 2, kamu kelola jadi 4. Dari yang cuma 5, kamu kelola jadi 10. Bahkan tadi kalau kalian baca, jadi saya anjurkan nanti ya, saudara di rumah baca dari ayat 14 sampai ayat 30. Baca lagi. Sekalipun sudah pernah baca lagi. Itu artinya kita sedang mencari apa sebenarnya Tuhan. Apa sebenarnya yang saya harus lakukan di hidup ini. Ingat, nafas itu pun hanya kepercayaan. Ingat, apapun yang di tanganmu, kamu bisa kerja kah, kamu bisa bertalenta main musik, kamu bisa punya talenta apa, kerjakanlah itu dengan setia. Karena jangan sampai, tadi firman Tuhan berkata, kamu hamba yang jahat. Malas juga di sini. Kamu yang jahat. Ternyata begini, kemalasan itu salah satu faktor adalah orang yang tidak akan mungkin menyenangkan hati Tuhan. Iya. Karena apa? Kalau lihat dari kata-kata tuannya tadi, itu kata-kata kekecewaan. Kamu sudah dikasih waktu, kamu sudah dikasih waktu hidup di dunia ini, kamu sudah dikasih waktu untuk bekerja di dunia ini. Kenapa kamu malah mengubur semua talentamu? Kenapa kamu malah diam? Bahkan dikatakan malas. Jadi jangan sampai ketika terakhir kali Tuhan datang dan bertemu kita, Tuhan berkata seperti itu. Saya nggak mau sih. Siska, kamu mau nggak ketika Tuhan datang? Siska, kamu malas, aku kasih kepercayaan ini, kamu nggak kelola. Sudah. Tidak mau. Kalau Tuhan sudah kecewa, artinya kamu tidak akan dipercaya banyak. Coba lihat saja, orang yang
dahulunya melayani dengan dahsyat, dia punya talenta dan lain-lain. Dan ketika dia tidak mempergunakan itu lagi, dia tidak memaksimalkan potensi yang Tuhan beri, tiba-tiba itu bisa hilang. Tiba-tiba, loh dulu kan dia WL dahsyat, dulu kan dia pembicara hebat, kenapa tiba-tiba hilang? Bisa jadi itu sudah dipindahkan kepada orang yang bisa mengelola. Yes. Di setiap manusia itu, perlu kita ingat bahwa Tuhan itu mengirim kita ke dunia itu dengan semua potensi dahsyat. Ya, Semua talenta tujuan. dahsyat. Jadi tidak ada itu anak yang sekalipun dikatakan saya lahir Dari keluarga miskin, dari keluarga seperti ini, saya lahir dari cacat dan lain-lain, sekelas Nick Vujicic, coba lihat, dia punya potensi dahsyat yang kita harus tahu apa yang sedang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Siapapun kamu punya potensi dahsyat yang harus kamu tahu bahwa potensi yang ada di dalam dirimu harus dikembangkan, harus dikelola dengan baik, harus di-upgrade. Saya di dalam hidup saya ini cerita hidup yang dimana saya menghidupi benar-benar apa saja yang di talenta ini, berbau talenta dalam hidup saya. Jadi ternyata talenta itu bukan hanya sekedar kita bisa nyanyi, kita bisa khotbah, kita bisa menari di gereja, bukan seperti itu. Apapun itu. Jadi apapun yang saya bisa lakukan, itulah talenta saya. Contohnya, saya dulu sebelum waktu ke Jakarta, setelah menikah kami dari Manado pindah ke Surabaya. Waktu itu tahun berapa ya? 2019 mungkin. Pindah ke Surabaya dengan hanya mengandalkan suara Tuhan. Waktu itu Tuhan ngomong bagaimana ke depannya, visi ke depannya, kamu pergi ke Surabaya, pindah ke Surabaya dan lain-lain, memberi makan orang dan lain-lain. Jadi saya mengerjakan apa yang ada di tangan saya. Jadi misal waktu itu dipercayakan Tuhan datang ke Surabaya, tidak punya pelayanan yang punya gereja dan lain-lain, nggak punya. Komunitas pun hanya komunitas yang kecil. Tapi waktu itu saya di hati saya selalu timbul kata-kata begini, apa yang ada padamu, kerjakan apa yang ada padamu, apa yang ada padamu. Jadi saya lihat waktu itu kami tinggal di apartemen ada kompor, di apartemen ada wajan. Jadi apa yang ada pada saya mulai kerjakan. Tuhan menuntun saya untuk memberi makan orang-orang yang ada di jalanan. Apa yang ada, jadi beras, ada ayam, ya itu yang saya kerjakan, beri makan. Dan akhirnya sekalipun itu apartemen, dan aku selalu memperhatikan kebersihan, karena Tuhan yang mengajari sendiri. Di surga itu bersih, nak, tidak ada yang kotor. Kamu dipercayakan apartemen orang, bersihkan. Kamu hanya dipercayakan. Jadi tentang Tuhan mengajari entah bagaimana, hanya tentang mengelola. Sekalipun itu bukan punya saya. Jadi setelah selesai masak, itu saya harus lap sampai mengkilap, sampai bersih. Kaca-kacanya, toilet, semuanya itu. Sekalipun waktu itu masih ada anak kecil, Zack waktu itu masih 3 bulan. Tidak pernah saya meninggalkan dapur di dalam kondisi kotor. Tidak pernah pun kalau keluar kemana-mana meninggalkan rumah dalam kondisi kotor. Karena itu Tuhan bilang bagian dari talenta yang Tuhan mau tambahkan. 2 atau 3 bulan setelah itu, tiba-tiba kami pindah ke rumah yang diberikan oleh satu orang, dan itu mujizat sebenarnya. Dan rumah itu diberikan 3 bulan setelah kami ada di apartemen. Sudah diberikan kan kepercayaan satu rumah. Di satu rumah itu dapur saya itu sangat-sangat kecil. Sangat-sangat kecil. Kalau saya dan suami masak, karena kami kebetulan kami kurus-kurus, alias kebalikannya ya. Jadi kalau kami berdua masak itu saling senggol kanan, senggol kiri, itu sangat-sangat kecil. Tetapi saya tetap mengelola. Jadi rumah dari yang kotor, banyak rumput dan lain-lain itu
dibersihkan, dan setiap kali masak pun waktu itu tidak ada pembantu di dalam rumah, tidak ada pembantu, tidak ada anak-anak juga, tidak, maksudnya kalian anak-anak di dalam rumah belum banyak seperti hari ini. Jadi kami mengerjakannya, dan walaupun saya sudah sangat-sangat capek, sangat-sangat lelah, tetap saya usahakan harus beres, harus bersih, harus beres, harus bersih, karena itu yang Tuhan hidupi. Kalau mau ditambahkan lebih, kelola. Tambahkan lebih, kelola. Jadi poin pertama yang saya mau bagikan lewat hidup saya adalah kebersihan bagian dari pengelolaan yang Tuhan perhitungkan. Bagaimana Tuhan mau percayakan kita istana besar kalau di kamar yang kecil, dapur yang kecil kita tidak kelola. Akhirnya saya bilang begini, Tuhan, pernah tengah malam jam 12 atau jam berapa itu, lagi masak ayam buat masak bagi-bagi. Saya bilang, Tuhan, saya masak ini di dapur yang kecil, saya butuh dapur yang lebih besar lagi. Tuhan lihatlah, Tuhan lihat. Saya cuma selalu bilang, Tuhan lihat. Kalau Tuhan bisa lihat saya dipercaya, ya Tuhan akan kasih, saya bilang gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, Tuhan juga tambahkan kepercayaan rumah satu untuk jadi dapur. Yang hari ini kalian tinggali, hari ini yang kita bikin dapur umum itu, jadi ketambahan juga. Sampai saya pernah di titik merenung, oke, saya mau lagi, saya mau ketambahan lagi. Waktu itu saya kelola dapur yang dapur umum itu dengan sebaik-baiknya. Terkadang harus ngomel karena orang-orang baru datang, saya harus ngomel kanan kiri dan lain-lain. Tapi itu bagian dari saya mau bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan. Dikelolalah dapur ini, tambahkanlah, tiba-tiba ada orang bilang, kalian mau nggak pegang ruko? Ada ruko yang waktu itu jadi gereja kita pertama. Dikasihlah ruko, dikasih ruko, tiba-tiba di ruko, sekalipun itu punya orang, saya coba juga kelola. Saya bikin apa di ruko itu dan lain-lain. Tiba-tiba dipercayakanlah gereja kita yang sekarang, yang bangunan yang lumayan besar. Belum terlalu besar, tetapi bagi saya itu sangat-sangat besar. Karena saya hidup di rumah yang seperti itu. Saya dari notabene tidak punya apa-apa, tetapi mulai Tuhan dikasih lihat bahwa the power of manajemen, the power of kamu bisa mengelola yang kecil. Dan itu hidup saya sampai hari ini. Apapun, misal keuangan pun, kalau saya lihat tinggal sedikit, saya akan introspeksi, oh mungkin saya nggak kelola lagi yang sedikit. Kadang menurut kita cuma 100.000, tetapi itu perlu dikelola, saudara. Kadang menurut kita cuma 1 juta, tetapi itu perlu dikelola. Perlu yang namanya kamu tulis pendapatanmu berapa, pengeluaranmu berapa. Kamu kelola sebagaimana adanya di tanganmu. Jadi tentang pengelolaan, kalau mau dibahas itu bisa 1 hari sih. Tetapi itu yang bisa saya bagikan di Bible study pertama kali ini adalah, mau nggak kita ketika Tuhan datang, Tuhan bilang, engkau hamba yang baik dan setia, bukan engkau hamba yang jahat dan malas. Jadi yang malas-malas, bertobatlah. Ketika engkau nonton video ini, bertobatlah. Bangunlah dari tidurmu, bukan angkatlah tilammu, tetapi bangunlah dari tidurmu, kerjakanlah apa yang ada di tanganmu. Itu saja. Kalau mau ditambahkan dari 5 jadi 10, ya kerja, cari apa yang harus dilakukan. Kayak Siska mau ditambahkan lebih lagi, apapun itu kerjakan.